Kontrak Cinta 1 tahun, Part 7. Mulai perhatian. Kejadian malam itu masih tidak dapat Revan percaya. Minuman memabukkan yang ia tenggak telah membuatnya tidak sadarkan diri hingga melakukan hubungan yang sebelumnya tidak pernah ia inginkan sama sekali. Baginya, semua itu terjadi karena ketidaksengajaan. Ia masih sangat ingat kenapa dirinya harus berada di bar malam itu. Ia tidak terima kalau Lani, sang mantan kekasih, benar-benar telah jatuh dalam pelukan laki-laki lain hingga mengandung. Dirinya merasa tidak memiliki harapan lagi untuk memperjuangkan wanita tersebut. Kini, ia hanya ingin mencoba untuk melupakan wanita yang dulu selalu mengisi hari-harinya. Cinta mereka tidak dapat bersatu karena takdir tidak mempertemukannya dalam ikatan suci. Kini, Lani telah hidup bahagia bersama laki-laki pilihannya. Bayangan Lani kembali memasuki pikiran Revan saat mereka masih berstatus sebagai sepasang kekasih. Hubungan mereka kala itu masih sangat harmonis dan penuh dengan kebahagiaan, juga keromantisan. Dua insan yang sedang dimabuk asmara itu merasakan kesenangan yang sangat luar biasa. "Kamu janji gak akan pernah ninggalin aku ya sayang?" pinta Revan saat itu kepada Lani. "Iya sayang, bagiku kamu calon suami terbaik yang harus aku pertahankan." Jawaban Lani membuat Revan sangat bahagia. "Aku ingin kamu menjadi ibu dari anak-anakku." Revan mendaratkan ciuman di dahi Lani. Akan tetapi, hubungan mereka kala itu sama sekali tidak diketahui oleh keluarga Revan, karena saat itu ia telah resmi bertunangan dengan Ratu, wanita yang tidak ia cintai. Harapan Revan tidak sesuai dengan kenyataan, karena kebenaran yang ia hadapi saat ini, dirinya telah resmi menjadi suami dari wanita yang tidak pernah ia harapkan. Hubungan masa lalu bersama perempuan yang sangat ia cintai hanya akan menjadi kenangan yang harus ia lupakan dari bayangan dan pikiran. "Maaf mas, aku boleh minta waktunya sebentar?" tanya Ratu hingga mengagetkan Revan dari lamunannya tentang Lani. Revan sedang asyik menikmati waktu santainya di kursi taman belakang rumah. Ia terkejut karena tiba-tiba mendengar suara Ratu. Wanita itu dengan wajah menunduk sekarang berdiri di depan suaminya. "Mau ngapain?" tanya Revan dengan nada datar. Semenjak kejadian malam itu, Revan tidak mengerti kenapa dirinya tidak mampu lagi bersikap kasar kepada Ratu. Ia sangat bingung dengan hati dan perasaannya dalam menghadapi wanita itu. "Aku boleh duduk mas?" Ratu kembali bertanya. "Duduk aja." "Terima kasih." Ratu akhirnya duduk di kursi yang ada di depan Revan. "Mau ngomong apa?" tanya Revan. "Ini mas, aku ada tugas dari kampus. Dalam tugas tersebut terdiri dari 3 orang. Intinya berkelompok gitu." Ratu menjeda kalimatnya. "Terus?" tanya Revan masih dengan suara datar. "Selama 2 malam, aku gak tidur di rumah, tapi nginap di rumah Cinta." "Gitu aja?" jawaban Revan sangat santai. "Iya mas." "Kamu ngizinin?" "Pergi aja, gak masalah." "Terima kasih mas." Ratu sangat bahagia karena mendapat izin dari Revan. Ia merasakan adanya perubahan pada diri suaminya itu akhir-akhir ini. Ia sangat bahagia. 2 bulan berlalu setelah kejadian malam itu, di mana Revan telah memadu kasih bersama pendamping hidup yang tidak ia cintai. Seperti biasa setiap pagi, Ratu kembali melakukan tugas sebagai istri untuk menyiapkan sarapan suami yang ia hormati. Beberapa hari ini, Ratu merasakan keanehan pada tubuhnya. Ia sering lemas, mudah lelah, dan kadang mual sesekali. Ia berpikir kalau gejala itu karena masuk angin
sebab dirinya terlalu sibuk mengerjakan tugas kuliah yang makin menumpuk hingga larut malam. Ratu tiba-tiba mual setelah menyantap sarapan yang baru masuk 2 sendok. Ia tidak mengerti rasa itu tiba-tiba datang lagi saat sedang berada di meja makan. Ia tidak ingin mengganggu Revan yang sedang menikmati sarapan. "Kamu kenapa?" tanya Revan, lalu menghentikan sarapannya. "Aku nggak tahu, Mas. Maafin aku karena mengganggu sarapan kamu. Aku ke belakang aja. Kamu lanjutin sarapannya." Ratu segera beranjak meninggalkan Revan di meja makan. Revan sangat heran melihat apa yang terjadi terhadap Ratu. Walaupun ia tidak mencintai wanita itu, tetapi dirinya tetap memperhatikan perubahannya. Ia merasa bahwa akhir-akhir ini Ratu terlihat lemah dan pucat. Ia tetap tidak tega membiarkan Ratu yang masih mual. Tanpa pikir panjang, ia segera menghampiri wanita itu karena ingin tahu apa yang terjadi terhadapnya. Tidak mengerti apa yang merasuki dirinya hingga dengan sadar membawakan air hangat untuk sang istri. "Masih mual banget?" Ratu terkejut mendengar suara Revan. "Iya, Mas." "Minum air hangat dulu nih." Revan menyodorkan gelas berisi air hangat kepada Ratu. "Terima kasih, Mas." Ratu menerima gelas tersebut lalu meminumnya. "Duduk dulu ya. Kamu pucat banget tuh." Revan memapah sang istri kembali ke ruang makan. Ratu sangat bahagia melihat perubahan yang ia lihat terhadap suaminya. Ia terharu menyaksikan keajaiban yang terjadi pada hubungan mereka. Ia ingin mengatakan pada dunia bahwa saat ini dirinya adalah wanita paling beruntung. "Gimana perasaan kamu setelah minum air hangat?" tanya Revan setelah mereka kembali duduk. "Agak mendingan, Mas," jawab Ratu dengan senyuman. "Syukur deh." "Terima kasih ya, Mas." "Untuk apa?" "Karena kamu peduli padaku." "Jangan baper dulu. Itu hanya sebagai rasa kemanusiaan." Revan meyakinkan Ratu atas apa yang ia lakukan. "Nggak apa-apa, Mas. Aku tetap bahagia." "Ya udah, aku berangkat ke kantor dulu. Kalau ada apa-apa, langsung telepon ya." "Iya, Mas." Ratu meraih tangan Revan. "Aku boleh cium tangan kamu?" tanya Ratu penuh harap. Ia melihat anggukan suaminya itu. Kebahagiaan Ratu saat ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ini kedua kalinya ia berhasil mencium punggung tangan Revan setelah akad nikah beberapa bulan yang lalu. Baginya, ini merupakan suatu keajaiban yang sangat luar biasa. "Terima kasih, Mas," ucap Ratu setelah mencium punggung tangan Revan. "Aku berangkat ya." Revan melangkah lalu meninggalkan Ratu yang masih duduk di ruang makan. Ratu tidak berhenti memandangi punggung dan langkah Revan hingga tidak terlihat lagi. Ia masih merasa seperti mimpi dengan apa yang terjadi pada dirinya. Laki-laki yang dulu selalu berbuat kasar dan menyalahkannya, sekarang berubah menjadi seseorang yang sangat lembut, peduli, dan perhatian. Harapan untuk mendapatkan kasih sayang Revan sudah mulai Ratu rasakan sekarang. Wanita itu makin yakin dengan adanya keajaiban. Ia berharap agar pernikahan mereka tetap langgeng tanpa adanya persyaratan. Sementara itu, Revan yang saat ini telah berada di kantor merasa heran dengan perubahan sikapnya terhadap Ratu. Ia tidak mampu berbuat kasar lagi kepada wanita itu. Justru sekarang, ia telah menunjukkan rasa peduli dan perhatian. Ia sangat bingung dengan apa yang terjadi pada hati dan perasaannya. Ia berpikir, kenapa dirinya memperhatikan wanita yang tidak pernah ia cintai. Selama ini, ia menganggapnya sebagai penghalang yang telah membatalkan rencananya untuk menikahi Lani. "Van," suara Pak Wijaya mengagetkan Revan. "Papi." Revan tidak menyadari kehadiran sang ayah di ruangannya. "Dari tadi Papi ketuk pintu, tapi nggak ada jawaban. Papi langsung masuk aja. Ternyata lagi ngelamun." "Papi bikin kaget aja." "Ngelamunin apaan sih pagi-pagi?"
Revan gak ngelamun kok, Pi. Revan mengelak dari tebakan ayahnya. Mukanya langsung merah tuh, kayak orang lagi jatuh cinta aja. Ucapan sang ayah membuat Revan berpikir, kenapa dirinya dituduh seperti orang yang sedang jatuh cinta. Ia merasa yakin kalau dirinya tidak akan mungkin jatuh cinta kepada wanita lain. Baginya, hanya Lani yang mampu menggetarkan jiwa dan perasaannya. Apakah pintu hati Revan telah terbuka untuk Ratu?